Hai, saya Dr. Win, spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas bagaimana penanganan patah tulang. Mari kita mulai. Pasien saya yang datang ke rumah sakit biasanya akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan kerja, entah kakinya patah, berdarah, tangannya tergergaji, dan sebagainya. Nah, bagaimana penanganan patah tulang? Patah tulang atau dalam bahasa medis disebut fraktur adalah kondisi di mana tulang retak atau patah akibat tekanan yang melebihi kekuatannya. Ini bisa terjadi karena kecelakaan, jatuh, atau bahkan aktivitas sehari-hari yang berlebihan. Nah, buat kamu yang penasaran gimana sih cara penanganan patah tulang, yuk kita simak penjelasannya dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Pertama, kenali dahulu jenis patah tulang. Sebelum ngobrolin penanganannya, kita perlu tahu dulu jenis-jenis patah tulang, soalnya penanganannya bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Berikut beberapa jenis patah tulang yang umum. 1. Patah tulang tertutup, ya, tulangnya patah tapi kulit di atasnya masih utuh, jadi nggak ada luka terbuka. Kedua, patah tulang terbuka. Patah tulang sampai menembus kulit. Ketiga, patah tulang komplit. Patah tulang yang menjadi dua bagian atau lebih. Keempat, patah tulang tidak komplit. Bahasa Inggrisnya incomplete ya. Tulang cuma retak. 5. Patah tulang akibat tekanan atau kompresi ya. Biasanya terjadi pada atlet atau di bagian tulang belakang. Langkah pertama pada saat patah tulang. Kalau kamu atau orang di sekitarmu mengalami patah tulang, jangan panik. Ada beberapa langkah pertama yang bisa dilakukan sebelum bantuan medis datang. 1. Jangan gerakan area yang cedera. Gerakan ini bisa bikin tulang yang patah makin patah atau melukai jaringan sekitarnya. Kedua, kompres dingin. Tempelkan es yang dibungkus kain. Ingat ya, es dibungkus kain, jangan langsung es langsung ditempel ke kulit, nanti terkena kulitnya rusak. Ke area yang cedera untuk mengurangi bengkak dan nyeri. 3. Balut dengan perban. Ya, kalau ada luka terbuka, balut dengan perban steril untuk menghindari infeksi. Tidak terlalu ketat ya, berbahaya kalau terlalu ketat. 4. Yang penting ya cari bantuan medis, segera bawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat ya. Kemudian penanganan medis untuk patah tulang. Setelah sampai di rumah sakit, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan jenis dan tingkat keparahan patah tulang. Biasanya pemeriksaan meliputi 1. Biasanya dilakukan pemeriksaan fisik dulu oleh dokternya, yang akan memeriksa area yang cedera untuk melihat tanda-tanda patah tulang seperti bengkak, memar, atau deformitas. Deformitas itu perbedaan bentuk pada anggota gerak ya biasanya. Kedua, ronsen atau X-ray ini paling penting dan paling umum untuk melihat kondisi tulang yang patah. Ketiga, apabila diperlukan menggunakan CT scan atau MRI. Kalau patah tulangnya kompleks, mungkin dokter butuh pemeriksaan lebih detail. Setelah diagnosis jelas, dokter akan menentukan penanganan yang tepat. Berikut metode penanganan patah tulang. 1. Imobilisasi. Kadang-kadang dilakukan pemasangan gips atau splint. Ini adalah metode paling umum untuk menangani patah tulang yang tidak parah. Ya, bisa juga yang parah sih. Dokter akan memasang gips atau splint untuk menahan tulang tetap pada posisinya selama proses penyembuhan. 2. Reduksi tertutup. Reduksi itu jadi misalkan patah gini ya, direduksi gitu ya. Dikembalikan ke tempat asalnya tulangnya ya.
Kalau tulang yang patah bergeser dari posisinya, dokter akan melakukan reduksi tertutup. Ini adalah prosedur di mana dokter mencoba, itu mengembalikan tulang ke posisi semula tanpa operasi, tapi dengan bius, biasanya bius lokal ya. Setelah itu biasanya akan dipasang gips atau splint. Bisa juga nggak pakai bius kalau ringan. 3. Operasi reduksi terbuka. Jadi ya kita bedah, kemudian kita balikan lagi tulang yang tergeser menjadi ke tempatnya. Untuk patah tulang yang lebih parah seperti patah tulang terbuka atau patah tulang yang melibatkan sendi, operasi mungkin dilakukan. Dokter akan menggunakan alat seperti plat screw atau pen kalau bahasa awamnya untuk menahan posisi tulang tetap pada tempatnya. Prosedur ini disebut ORIF, Open Reduction Internal Fixation. Biasanya disebutnya seperti itu. Nah, setelah masa pemulihan, setelah operasi, kita lakukan fisioterapi. Setelah sembuh ya, kamu mungkin perlu menjalani terapi fisik untuk mengembalikan kekuatan dan fleksibilitas otot dan sendi di sekitar area yang cedera. Fisioterapi juga membantu mencegah komplikasi seperti kekakuan dan kelemahan otot. Kemudian kita bahas sedikit dengan proses penyembuhan patah tulang. Penyembuhan patah tulang nggak bisa instan ya, butuh waktu dan kesabaran. Prosesnya biasanya dibagi jadi beberapa tahap. Tahap 1, tahap inflamasi 1-2 minggu pertama. Tubuh akan merespon cedera dengan mengirim sel-sel darah ke area cedera untuk membersihkan jaringan-jaringan yang rusak. Kedua, tahap reparasi 2-6 minggu. Sel-sel tulang baru mulai terbentuk dan menggantikan jaringan-jaringan yang rusak. 3, tahap remodeling beberapa bulan. Tulang yang baru terbentuk dan diperkuat, akan dibentuk kembali menyerupai bentuk aslinya. Tips cepat sembuh dari patah tulang. Selain mengikuti penanganan medis, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mempercepat penyembuhan. 1. Makan makanan bergizi. Konsumsi makanan kayak kalsium, susu, keju, yogurt, vitamin D, ikan, telur, sinar matahari. Bukan dikonsumsi ya, sinar matahari ya. Untuk membantu pembentukan tulang. 2. Hindari rokok dan alkohol. Ini keduanya bisa memperlambat proses penyembuhan. 3. Istirahat yang cukup. Tubuh butuh energi ekstra untuk menyembuhkan diri. 4. Ikuti instruksi dokter. Jangan coba-coba melepas gips atau melakukan aktivitas berat sebelum waktunya. Komplikasi yang mungkin terjadi, meskipun jarang, patah tulang bisa menyebabkan komplikasi, terutama kalau nggak ditangani dengan benar. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi antara lain: 1. Infeksi, terutama pada tulang terbuka. Patah tulang terbuka maksud saya. 2. Malunion, yang artinya tulang sembuh tapi tidak pada posisi yang benar. 3. Non-union, tulangnya tidak menyambung kembali. 4. Kerusakan syaraf atau pembuluh darah, biasanya terjadi kalau patah tulang yang parah. Nah, kapan harus ke dokter? Kalau kamu mengalami gejala nyeri hebat, bengkak, dan nggak bisa menggerakkan bagian tubuh tertentu setelah cedera, segera cari bantuan medis ya, jangan ditunda-tunda. Karena penanganan yang cepat bisa mencegah komplikasi serius. Kesimpulan, patah tulang memang nggak nyampan, tapi dengan penanganan yang tepat, kamu bisa sembuh total dan kembali beraktivitas seperti biasa. Ingat, kunci utama adalah jangan panik, segera cari bantuan medis dan ikuti semua instruksi dokter. Jaga juga pola makan, istirahat yang cukup biar proses penyembuhannya lebih cepat. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Sampai bertemu di topik menarik selanjutnya.